Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Tri Sukses Boarding School Jambi. Akan melaksanakan aksi nyata 2.3 tentang supervisi akademik menggunakan paradigma coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erpina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah jazakallahu khairan atas kehadirannya, waktunya dalam kegiatan coaching ya Bu. Ya. Kita bincang santai saja, karena ini kan coaching untuk persiapan supervisi di kelas nanti. Jadi kita harus ada percakapan pra-observasi dulu ya. Nah, bagaimana Ibu? Siap. Nah, jadi tujuan kita apa ini tadi? Untuk melakukan pra-observasi sebelum micro teaching. Ya. Jadi tujuannya kita melakukan percakapan simple, santai untuk pra-observasi supervisi ya Bu ya, yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu ini, nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa ini? Kita pilih kelas dulu ya Bu ya. Bagusnya pakai kelas yang mana ya Bu? Ya. Mau 10 kan lagi project. Kemungkinan tidak bisa kalau Ibu dalam waktu dekat. Berarti yang di kelas 11 sama kelas 12. Ibu maunya kelas berapa? Ya, itu tergantung Bu Erpina. Bu Erpina, bagaimana Bu Erpina memahami karakteristik anak-anak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan lakukan. Di kelas berapa ya enaknya ya? Yang Bu Erpina sudah mengetahui bagaimana anaknya, profil belajarnya, 12 mungkin ya? terus kemampuan awalnya sebelum memasuki materi. Bagaimana Ibu Erpina? Kelas di kelas 12 saja. 12 ya. 12 MIPA MIPA 2 boleh. ya, 12 MIPA 2. Satu juga boleh. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa? Ini materinya berarti tentang reaksi senyawa turunan alkana. Reaksi Jadi senyawa turunan peserta alkana. Peserta didik dapat memahami reaksi turunan senyawa alkana. Peserta didik dapat mengetahui reaksi senyawa turunan alkana. Reaksi turunan senyawa alkana. Senyawa turunan alkana. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Ibu memilih? Mungkin ini lebih ke ini spesifiknya tentang yang reaksi esterifikasi. Kan dia senyawa turunan alkana ada banyak. Ada 7 golongan tuh. Jadi saya mau ke spesifiknya ke yang reaksi saponifikasi. Spesifiknya apa Bu? Reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi. Fikasi. Ya. Nah, kira-kira
apa yang ingin Ibu capai kepada anak-anak ini? Reaksi saponifikasi ini kan dianya reaksi proses pembuatan sabun tuh. Ya. Nah, jadi mungkin nanti ada bahan, masih ada tuh bahan yang kemarin mereka bisa membuat sabun. Ya, pembuatan sabun. Pembuatan sabun, tapi yang masih dalam skala kecil. Nah, mungkin nanti dari sana mereka bisa mengembangkan kembali. Kan dasarnya udah dapet nih, mungkin mereka bisa mencari bahan alternatif yang lain yang untuk bisa membuat sabun selain yang saya berikan ke mereka. Menarik ya, sabun. Berarti ada Mudah-mudahan bahannya masih bagus. Ya, ada kaitan untuk kehidupan sehari-hari ya, apalagi anak-anak di boarding school. Kalau bisa buat sabun sendiri. Iya, tapi ini mudah-mudahan mereka bisa dapat alternatif yang lain kan. Ya. Oh, ada juga alternatif lain. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya dari bahan-bahan di sekitar kan, kalau misalnya yang saya beli yang kemarin kan yang dari Bandung sudah ada paketan. Jadi paketan kemarin masih ada sisa karena yang semester kemarin tidak sempat, yang tahun kemarin kelas 12-nya tidak sempat melakukannya. Jadi bahannya masih ada tuh. Jadi rencananya masih memanfaatkan barang yang kemarin. Mana tahu nanti mereka punya ide-ide yang baru lagi. Oh, ini bisa lo gantinya pakai ini. Bisa nggak Bu kalau pakai minyak misalnya? Minyaknya diganti minyak yang lain. Nah, mungkin nanti mereka bisa mencobanya lagi. Pakai minyak Bu ya. Minyak terus. Kan kalau itu kan dipakainya minyak kelapa. Oh, minyak kelapa. Kalau yang ini nanti mungkin bisa jadi mereka mau pakai minyak sayur. Oh ya, berarti mereka ingin praktek ya, uji coba. Cuman yang ini mau dikasih tahu dulu dasar pembuatan aslinya. Oh, dasar pembuatan asli. Nanti dari situ kan nanti mereka bisa nggak kalau diganti. Mungkin kalau ada waktu tambahan boleh kalau mau dicoba kan kayak gitu. Dasar pembuatan asli sabun. Iya. Sabun. Kemudian sabunnya sabun yang ini ya, sabun batang bukan sabun cair. Ya, sabun batang. Ya, menarik bagus. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan tujuan pembelajaran, tujuan Ibu ya nanti ya. Ibu ingin anak-anak ini bisa memahami reaksi turunan alkanan dengan spesifik reaksi saponifikasi. Dan Ibu udah menjelaskan tadi lebih detailnya lagi tentang identifikasinya itu cara pembuatan sabun ya. Jadi ada praktek langsung dari reaksi senyawa itu dengan pembuatan sabun batang. Nah, terus anak bisa melakukan uji coba dengan barang-barang alternatif di sekitar. Ya. Menarik itu, saya jadi penasaran, ingin lihat langsung observasi di kelasnya. Nah, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan nih untuk di kelas nanti? Strategi apa nih yang mau disiapkan agar anak paham nih, mengetahui ada ternyata dalam proses pembuatan sabun batang ini ada reaksi ini, terus berarti ada pengetahuannya yang bertambah. Apa nih kira-kira strategi yang ingin dipersiapkan? Mungkin membuat ini ya LKPD anak sesuai dengan yang praktek. Oh ya. Jadi itu kemungkinan besar saya berikannya sebelum di hari H sehingga mereka bisa membaca, karena kan waktu kita terbatas nih. Yang namanya praktek, yang namanya praktek itu kan kadang tidak terasa jam berakhir. Nah, ini jamnya cuman sedikit, takutnya tidak terkejar, apalagi mereka harus membaca dulu nanti baru melihat. Mungkin disesuaikan, jadi mereka biar membaca dulu, nanti pas di hari hanya mereka ketemu sama yang bahan-bahan dan alat-alatnya, dan apa aja yang mau dikerjain itu bisa langsung sap. Oh iya, ya bagus. Tapi kalau misalnya ini kemungkinan karena bahannya itu sedikit terbatas, kemungkinannya mereka kerjanya bareng-bareng. Mungkin kalau dibagi kelompok agak banyak, kemungkinannya tidak bisa, takut tidak cukup bahannya. Kalau misalnya kita di Jambi ini kan agak sedikit susah nih menemukan yang bahan-bahan kimia yang agak sedikit relatif murah. Beda kalau misalnya di daerah Pulau Jawa, itu mudah dalam bentuk kayak bentuk tetes mata pun ada yang jual di sana.
Kalau misalnya kita di sini kan harus beli dulu dalam jumlah yang banyak segala macam. Kalau di sana insya Allah mudah dia. Kita ketika ke toko mau beli untuk buat sabun, langsung dikasih. Tadi jadi yang saya tangkap tadi yang Ibu bicarakan berarti Ibu akan menyiapkan bahan ajar bacaan untuk anak dulu ya sebelum pertemuan di kelas. Berarti ada pembagian bahan ajar dulu ya. Bahan ajar agar anak-anak memahami dulu ya. Bahan ajar plus mungkin LKPD-nya bisa langsung sekalian diberikan langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian pas setelah itu baru masuk kelas, udah Ibu membawa bahan-bahan atau bahan-bahannya udah dikasih tahu juga dulu agar anak-anak membawa. Enggak, bahan-bahannya udah ada semua. Oh, bahan-bahan berarti menyiapkan bahan-bahan praktek. Nah, nanti kalau yang ini kan asal dari saya nih. Nanti kalau misalnya mereka pengen berimajinasi lagi yang lain, membuat lagi yang lain, misalnya pakai bahan yang ini, ya monggo silakan. Tapi di waktu yang berbeda. Untuk yang waktu besok sesuai dengan arahan yang saya berikan dulu. Bagus. Jadi setidaknya mereka kan tahu langkah-langkahnya harus seperti ini, buatnya harus seperti ini. Karena di sana kan ada proses pengadukan yang dipanaskan dan itu tidak terhenti. Kalau misalnya ada gumpalan itu mungkin bisa jadi sabunnya ada yang gagal ini segala macam. Jadi mereka biar tahu dulu langkah step by stepnya, terus aturannya gimana, yang bagusnya gimana, posisinya gimana. Nah itu yang disiapin dulu biar mereka paham. Jadi strateginya tadi membagikan bahan ajar dan LKPD yang akan dilakukan, kemudian membuat LKPD aktivitas kerja di kelas ya. Membagikannya itu sebelum hari H ya, mungkin pada saat pertemuan sebelumnya. Pertemuan. Oke, menyiapkan bahan-bahan praktek langsung dari guru. Terus nanti baru ada proses pembuatannya, salah satunya proses pengadukan yang tidak henti ya, agar tidak gumpal tadi ya kata Ibu. Suhunya juga harus dilihat ya. Suhu juga ya, suhunya juga mempengaruhi proses. Nah, terus ini siapa nih yang suka membantu Ibu untuk agar terlaksana ini? Dari rekan kitanya atau dari anaknya? Ya, mungkin dari dua-duanya atau salah satunya. Salah satunya mungkin nanti siswanya insya Allah membantu. Oh, siswanya. Berarti siswanya aktif ya Bu ya? Insya Allah. Bantu. Nah, dari proses pembelajaran ini apa nih strategi yang ingin area pengembangan yang hendak dicapai oleh anak apa nih areanya? Kan selain mengetahui senyawa, terus kemudian anak tahu proses pembuatannya. Nah, nanti tujuan kedepannya apa nih untuk kepada anak nih? Mungkin kalau misalnya dalam jangka panjangnya, mana tahu nanti ada yang mau buat bisnis, ya kan, mana tahu ada yang mau buat bisnis, mereka mencari alternatif lain. Oh, saya di sekolah kemarin seperti ini, saya mau coba mau ganti, mungkin bisa jadi. Nah, terus kalaupun nanti ini untuk pembelajarannya, mereka tahu, jadi yang namanya reaksi saponifikasi itu seperti apa. Jadi bukan hanya diceritakan, saponifikasi kan reaksi pembentukan tuh. Jadi nanti dia tahu proses pembuatan sabun sama reaksi saponifikasi kayak mana sih bentuknya, itu nanti gugus apa sih yang berganti. Jadi kan dari namanya senyawa satu dengan senyawa lain itu kan dianya ada terjadi proses pelepasan dan pembentukan ikatan baru. Oh gitu ya. Nah, selain ya kan kita dalam proses pembelajaran itu selain target pembelajaran kita berhasil nih dipahami anak, tapi juga kita harus
membuat anak itu nyaman, bahagia. Nah, kira-kira strategi apa nih yang sebelum proses aktivitas pembuatan itu biar anak ini nyaman dulu, bahagia. Apa ini kira-kira strateginya sebelum masuk dalam proses pembuatan? Apa yang kira-kira ibu siapkan? Apa kira-kira Bu ya? Ya. Anaknya bagaimana nih anak? Kalau pas ibu masuk gimana reaksi anak? Kalau misalnya pada saat jam-jam terakhir mungkin sedikit rawan. Mereka butuh refreshing dulu sedikit. Oh ya, berarti Ya ibu kan? nanti akan mempersiapkan refreshing dulu ya sebelum pembukaan. Refreshing dulu sedikit, insya Allah. Refreshing seperti apa nih? Kalau bisa dijelaskan. Masih belum terpikir Bu, nanti dicari-cari mana yang ini. Ayo, refleksi apa yang buat anak tersenyum, baru kita mulai praktek. Tapi kayaknya kalau udah bawa alat-alat praktek, Sudah anak udah langsung. pada seneng ya. Wah, Sudah langsung biasanya. tapi ada refleksi dikit ya, refleksi apa nih kira-kira? Apa yang kira-kira Bu ya? Yang biasa ibu lakukan apa biasanya agar anak di awal pembelajaran itu tersenyum? Nah, baru kita masuk dalam proses Paling pembelajaran. ngajak mereka ketawa, ngajak mereka cerita sedikit, atau sambil nganuin temannya, nyagil-nyagil sedikit. Oh ya, berarti mengajak anak tertawa ya. Iya. Ya itu juga strategi bagus tuh, tertawa. Jadi anak merasa nyaman dulu. Ayo anak-anak ekspresi ya gitu ya. Senyum lebar. Wah. Mengajak anak senyum lebar juga. Itu ayo kita ketawa 3 kali. Ya bagus juga itu Bu. Berarti ayo nanti Ibu mengajak anak-anak tertawa dulu. Wah, baru kita ekspresi. Bagus ide yang pelaksanaan yang udah pernah Ibu coba ya sebelumnya ngajak anak tertawa. Nah, ini kita udah mencapai strategi, saya udah tahu nih rencana aksi Ibu ya nantinya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu siap melaksanakan proses pembelajaran ini? Jadwalnya itu Selasa, Rabu. Mungkin di minggu depannya lagi. Tanggal berapa ya? Februari ya. Februari berarti. Ya, Ibu siapkan dulu kan, kira-kira kapan Ibu siap untuk melaksanakan pembelajaran ini dengan tujuan pembelajaran ini. Nah, kapan nih Bu kira-kira? Mungkin minggu kedua Februari. Awal minggu kedua Februari. Oh, minggu kedua. Minggu kedua bulan Februari ya Bu ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Nanti saya diingatkan lagi Bu ya, tanggal berapa? Iya. Siapkan. Nah, tuh. Siap ya Ibu ya, Insya Allah. Insya Allah. Kan Ibu udah tahu nih tujuan pelajarannya, area yang mau dikembangkan ke anak, terus strateginya udah disiapkan juga bagus dari strategi awal pembelajarannya mengajak anak tertawa, kemudian proses pembelajaran. Nah, nih penutupnya tadi belum ya kita. Kira-kira penutupnya apa nih yang ingin Ibu siapkan? Kalau penutupnya mungkin ngambil kesimpulan dari merekanya. Oh, Bagaimana hasilnya? Nanti kan dari situ banyak tuh cerita mereka. ambil kesimpulan. Selain kesimpulan? Kalau misalnya untuk penilaian mungkin bisa diambil dari yang pengerjaan LKPD-nya. Oh, penilaian dari LKPD. Ya, proses pengerjaannya nanti langkah-langkahnya. Oh ya. Dan Tapi kalau misalnya untuk serta langkah-langkah. kalau yang untuk penilaian tentang reaksinya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Kemungkinan nanti takut tidak terkejar.
Oh ya, jadi dicoba dulu ya. Berarti Ibu harus mencoba merancang dulu berapa jam, Iya. berapa nanti pertemuan berikutnya lagi ya disampaikan yang. Tapi nanti kalau yang penilaian langsung ke anak, habis kesimpulan kalau cukup waktunya, mungkin bisa saya kasih. Jadi mereka tinggal langsung mengisi. Bisa. Kira-kira proses ini Lumayan. butuh berapa? Apa yang kok bisa memakan? Oh, nggak cukup waktunya. Kan dia gini Bu, kan bahan-bahan itu ada, kan ada butuh pemanasan. Jadi yang namanya pemanasan itu nanti sudah panas, ketika mau dicampurkan dengan yang lain itu pada saat dicampurin belum dipanasin sudah panas ada juga. Jadi mereka mau dicampur itu suhunya harus sama. Jadi nunggu dulu biar sama-sama turun, yang satunya biar naik kan, satunya suhu yang dingin naik, suhu yang tingginya turun. Oh, seperti itu ya. Iya, menunggu itu yang kita nggak tahu kan. Oh ya, namanya juga baru ini ya proses kan, kita nggak tahu ya. Proses di kelas, terus anak memahami atau tidak langkah-langkahnya. Oh, ya, bagus rencana untuk penutupnya nanti. Jadi Ibu udah memberikan tanggung jawab juga akan laksanakannya sekitar insya Allah minggu kedua ya, bulan Februari. Dan dibantu oleh anak ya untuk menyiapkan, dibantu atau berkolaborasi dengan anak-anak lah ya. Murid-murid di kelas. Atau mungkin berkolaborasi dengan guru lain yang ingin datang melihat. Kira-kira ada? Belum mungkin Bu. Belum ya? Iya. Oh ya. Takutnya pada ngajar semua juga kan. Ya. Bagus. Jadi nanti saya tinggal datang ke kelas observasi, melihat pelaksanaan proses pembelajaran yang Ibu lakukan dari tujuan pembelajaran, apa area yang akan dikembangkan, kemudian strategi pembelajaran yang akan dilakukan dari proses pembuka, terus proses pelaksanaan dan proses penutupan dan pembelajaran. Ya. Dan Ibu juga insya Allah laksanakan pada bulan Februari. Nah, dari percakapan kita ini, kira-kira apa nih yang bisa Ibu tangkap? Apa yang Ibu alami dari pembelajaran, dari percakapan kita ini? Ada perubahan atau apa? Mungkin lebih mempersiapkan dengan matang proses pembelajaran yang akan berlangsung nantinya. Ya, berarti nanti Ibu mempersiapkan ya. Terus apalagi Bu dari percakapan kita ini yang Ibu dapatkan? Merancang sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran yang sudah direncanakan itu dianya cukup waktunya. Jadi kan harus pas jamnya kalau bisa, insya Allah. Berarti ada ini ya, ada ide-ide yang muncul ya dari proses ini. Ya, terima kasih Bu Arpina atas waktunya. Ya, semoga nanti observasi di kelas lancar. Amin. Ya, sukses. Amin. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo monggo silakan, ini batang pengaduknya ada. Kalian itu diapain, disuruh ngaduk apa enggak? Kayak mana caranya? Dicek Ibu. Larut apa enggak? Kalau mau ngecek harus larut apa enggak? Ibu larut nggak sih? Kalau mau nunggu sampai kapan? Biar cepat dilarutin pakai apa? Mengaduk. Ada enggak di sana? Ayo. Yang mana pengaduk ya? Jangan yang besi, Yang kayu nggak? yang kaca. Langsung di sini aja buatnya, nggak apa. Sudah, kalian disuruh ngapain? Itu berapa mili di situ? Nah, habis
sudah dari sana dia butuh apa? Wadah penampungnya. Coba baca langkahnya benar-benar. Nah, terus manasinya pakai apa? Langsung aja. Ini langsung dinaikin ke sini, dipanasin. Jadi pakai apa? Ambil. Ambil, itu spiritusnya. Wadahnya. Itu bisa nggak makainya? Iyalah. Berapa mili? Jangan, di mana tuh? Oh, kalian taruh situ ya, pakai yang gede sayang. Takutnya dianya nggak muat. Berapa? Oh, udah 50. Ini coba lihat sini. Tunggu dulu, dilap dulu. Coba diukur ini berapa. Ini harus sama nih posisinya. Berapa? 40 berapa? 40. Itu berapa? Harus sama dia suhunya. Sudah 50. Ini 40 berapa? 45. Nah, dia suhunya harus sama. Nggak apa-apa, coba aja yuk, masukin yuk. Panasin ya, Bu? Iya. Yang mana yang dipanasin? Campur, jangan lupa batang pengaduknya tadi mana? Yang kayu? Yang kayu? Yang kayu? Nah. Ya? Oke, yuk. Sambil diapain? Sampai diaduk. Oke, terus. Lihat apa yang terjadi? Nampak? Ini jangan lupa nanti didudukin nih, siap-siap. Siap-siap apinya. Apinya siap-siap. Sudah? Udah ya? Mana? Langkah yang keempat. Jika telah selesai tuangkan alkohol sama proses saponifikasi. Nah, ini disinilah terjadinya proses saponifikasi. Apanya? Iya, diaduk terus. Aduk terus dianya. Oke, dah? Yuk. Lakukan pemanasan. Kalian apa aja di sana tadi? Sorbitol sama Lagi pecah di bawah. 30 menit. Diputar-putar lah biar cepet dingin. Puter-puter. Dari taman nian, Bu. Dari tuang itu. Jadi selama 1 malam dulu direndam, dia udah ke bawah, San. Hah? Oh, bawa juga nanti. Dia panasin yuk. Iya. Ya, saya anak kimiawan. Berarti apa gunanya tadi yang Sekarang penambahan suhunya yang masih pertama tadi? 77,8,9. Penambahan sorbitol 78. sama propilen glikol. Apa gunanya? Bentar lagi, Bu. Untuk biar apa? 79 derajat lagi. Warnanya tadi dari apa menjadi apa? Warna. Gak usah ditempelan. Biar cepat. Warna merah. Oke, merah. Gak keluar. Warnanya langsung berubah. Keren sekali, guys. Sudah? Sudah? Sudah wangi belum tuh? Coba ciumin dari itunya, sampingnya. Udah penuh ya? Ini pecah dah ujungnya. Ayo, susun. Balikin lagi cepet, biar cepet prosesnya. Ngangkut-ngangkut, kalian mau bersiap? Karena agar mudah tercampur. Bagaimana yang lainnya? Setuju, ya. Jadi suhunya harus sama karena perbedaan suhu dia akan mempengaruhi air, larutan, minyak sama air yang pasti tidak akan bercampur ya. VCO itu virgin. Pertemuan di hari Selasa itu kita akan mensimulasi, mendemonstrasikan untuk ujian praktek nanti. Mengingatkan kembali mulai dari proses membuat larutan, pengujian asam basa, titrasi, dan traek pH. Oke, ada yang mau tanya? Tidak. Nah, untuk pembelajaran kali ini
Senang? Nih sabunnya mau diapain? Dipamerin. Nanti sudah siap ini kita foto bareng dulu ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini atas perhatiannya, kerjasamanya, amal solehnya. Ibu syukuri, alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga pelajaran selanjutnya jadi lebih bermakna lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Erpina? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kemarin kita udah pernah observasi ya. Ibu udah melaksanakan kegiatan mengajar di kelas dan saya sudah menghadiri supervisi akademik sebagai observer dan sudah mengobservasi apa tindakan yang Ibu lakukan di kelas. Nah, kemarin udah saya lihat dari kegiatan observasi yang Ibu lakukan, ada beberapa aspek dari membuat LKPD, terus ada bahan-bahannya, terus ada refleksi juga. Nah, dari kegiatan itu saya ingin menjelaskan tujuan kita nih. Ini kan agak nyantai aja ya, nyantai. Tujuan ini coaching kegiatan pasca observasi. Nah, setelah saya melihat, jadi ingin menggali apa refleksi yang Ibu dapatkan setelah mengajar. Nah, bisa Ibu ceritakan apa refleksi Ibu dari kegiatan mengajar kemarin? Dari kegiatan mengajar apa mulai dari observasinya Bu? Mengajarnya saja. Kalau misalnya yang saya dapat dari kegiatan yang mengajar kemarin itu karena sudah diobservasi jadi agak lebih tertata lagi, karena nggak memang lebih tertata lagi, yang memang sudah tertata jadi lebih tertata lagi. Nah, kemudian pada saat pendampingan anak semuanya berjalan alhamdulillah sesuai dengan rencana, walaupun pada saat penerapan prakteknya itu waktunya melebihi dari batas dikarenakan memang yang mau dibuat kita menunggu waktu kan kemarin ya. Ya, jadi tujuan coaching kita ini kan ingin melihat bagaimana sih perkembangan Ibu saat diobservasi. Nah, kira-kira ada kesulitan enggak yang Ibu rasakan? Kalau kesulitannya sih mungkin pada saat penerapan prakteknya apabila kita sudah berencana tapi kenyataannya tidak sesuai dengan jam yang sudah kita alokasi, yang sudah kita buat, itu melesetnya agak lumayan jauh. Nah, sementara kan waktu terus jalan nih, mereka juga ada belajar yang lain. Nah, itu gimana, sempet ini juga sih Bu, sempet apa, ya ampun bakal ngambil jam guru lain nih, kayak mana ya guru lain tuh keberatan apa enggak, kan setiap guru pasti punya targetnya masing-masing, sementara saya mengambil jamnya otomatis targetnya dia kan jadi kurang tercapai. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dikomunikasikan, kitanya tukaran jam. Alhamdulillah sih guru yang dimintain jamnya kemarin bersedia. Bagaimana proses pembelajarannya Bu? Pada saat proses pembelajarannya mungkin pertamanya anak-anak masih sedikit bingung ya, karena kemarin zatnya terbatas kan, prakteknya jadi satu untuk semua. Tapi alhamdulillahnya terbaginya di sana karena langkahnya banyak, prosesnya banyak, jadi mereka langsung terbagi mengerjakan
kerjaannya masing-masing, namun pada saat prakteknya yang pencampurannya itu semuanya melihat. Nah, kira-kira nih, tadi kan sudah Ibu mengungkapkan bahwa butuh waktu lebih ya. Terus langkah-langkahnya sudah dibagi-bagi dengan beberapa bahan alat yang secukupnya. Nah, menurut Ibu, nah bagaimana cara yang terbaik nih? Cara yang terbaik biar tujuannya tuh tercapai. Sebenarnya seperti apa sih proses pembelajaran ideal itu dengan waktu segini, tujuan tercapai dan semuanya itu terlaksana sesuai dengan langkah? Mungkin bisa diganti jenis prakteknya, Bu. Kalau misalnya kemarin prakteknya itu kan jenis prakteknya itu banyak. Untuk yang reaksi senyawa karbon itu ada beberapa, mungkin diambil beberapa praktek yang tidak memakan cukup waktu banyak, namun semuanya dapat. Nah, untuk yang praktek yang kemarin itu yang butuh waktu banyak mungkin bisa dijadikan project untuk mereka. Nah, mungkin seperti itu. Jadi di luar jam sekolah kan, pada saat pas ekskul bisa juga. Ya, proyek kan juga merupakan proses pembelajaran ya. Iya. Dan dalam setiap proyek kan juga punya langkah-langkah pertemuan. Di waktu yang segitu bagaimana kegiatan proyek itu, proses pembelajaran proyek itu juga terlaksana dengan baik? Oh, seandainya saya mau ngalamin praktek kemarin jadi proyek, nah mungkin dilakukan beberapa kali pertemuan. Jadi mungkin yang pertemuan pertama dianya pengenalan, memberikan langkah, memberikan ini loh gambaran, kan mereka pasti tahu nih jenis alatnya apa-apa saja yang dibutuhkan itu sesuai dengan langkah kerja. Jadi kemarin mereka menelaah dulu alat-alat yang dibutuhkan dari langkah kerjanya, sudah menentukan alat-alatnya berapa banyak jumlahnya, kemudian bahannya ada. Nah, untuk yang pertama setelah mereka menentukan alat-alatnya dan mereka mencoba dulu mencari, oh ini nanti alat-alat yang dibutuhkan, sehingganya pada saat pertemuan selanjutnya di yang beda hari, nah itu mereka sudah langsung tep ini loh alatnya, langkah yang mau dilakukan ini, dan mereka langsung berbagi, sehingga waktu yang proses pembuatan sabun kemarin kan kita menunggu, ada yang menunggu suhunya supaya sama dulu, ada yang menunggu sampai 30 menit, ada juga didiamkan, ada yang menunggu pada saat dicampurin dianya harus semua tercampur. Nah, jadi waktu yang ada pada kegiatan ekskul itu benar-benar untuk yang menunggu, bukannya lagi kita menunggu anak nyiapin alat, nunggu anak nimbang, nunggu anak ini itu segala macam. Jadi memang khusus untuk yang proses pengerjaannya. Mungkin proses untuk nimbang atau segala macam sudah dilakukan di pertemuan yang sebelumnya, yang serempak sama mereka menentukan jumlah alat. Nah, menurut Ibu, bagaimana tujuan pembelajaran kemarin? Bagaimana anak menangkap tujuan pembelajaran itu menjadi paham, sehingga paham? Nah, pada saat yang kemarin itu kan mereka diberikan pertanyaan di LKPD. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai kepada yang peserta didik itu saya cantumkan di LKPD. Bagaimana proses pembuatannya, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, dan apa alasannya harus ditambahkan zat yang ini. Sehingga pada saat terakhirnya mereka mengambil kesimpulan, oh jadi proses pembuatan sabun ini harus seperti ini. Jadi sehingga pada saat proses mereka sudah sambil menemukan tujuan yang akan mereka peroleh itu apa. Kan di awal saya ingin Ananda itu paham bagaimana cara proses pembuatan sabun, kan seperti itu kemarin kan. Jadi pada saat mereka melakukan, oh jadi seperti ini, jadi mereka sudah berpikir sendiri, oh seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, bagaimana hasil dari pembelajaran kemarin, Ibu? Hasil dari pembelajaran kemarin, alhamdulillah mereka senang, mereka gembira, walaupun kadang ada jenuhnya pada saat menunggu, tapi itu berbuah manis ketika
sabun yang mereka peroleh itu jadi betul-betul sesuai dengan arahan yang dibilang kemarin, sabun transparan, memang benar-benar sabunnya transparan dan jadi terbayarkan di situ. Walaupun menunggunya lama, jenuh, tapi terbayarkan di situ. Jadi tadi ada kegiatan menunggu lama, terus ada anak yang merasa jenuh. Nah, Iya. bagaimana solusi ibu nih untuk menghilangkan kejenuhan anak itu selama menunggu? Selama menunggu, saya alihkan mereka ke LKPD. Kan LKPD-nya pada saat mereka proses pengerjaan, kan mereka sibuk nih ngerjainnya, semuanya berbagi. Sehingga LKPD itu tidak dilihat yang untuk proses pengerjaan data pengamatan ataupun soalnya, tapi mereka lebih melihat langkah kerjanya. Nah, kemudian pada saat kekosongan itu mereka disuruh melengkapi LKPD mereka. Sehingga pada saat pembelajaran sabunnya jadi, mereka nggak lagi ngerjain LKPD yang agak lama. Jadi bebarengan itu. Jadi sambil menunggu, mereka ngerjain LKPD. Sehingga pada saat sudah selesai pembelajaran, sabunnya jadi, LKPD-nya selesai, tinggal refleksinya. Nah, menurut ibu kan tadi ibu udah menjelaskan beberapa problem yang ibu rasakan saat pembelajaran kemarin. Dari ada merasa jenuh, mungkin ada waktunya kurang. Nah, sekarang saya ingin mendapatkan lebih detail nih tindak lanjutnya ini apa, ibu, rencana tindak lanjut ibu untuk memperbaiki proses pembelajaran kemarin, biar lebih konkret tindak lanjutnya seperti apa. Untuk memperbaiki Yang proses pembelajaran kemarin, yang dari waktu tadi ya, waktu, kemudian kejenuhan anak, ada kegiatan yang buat anak itu jenuh ya. Kemudian dari langkah-langkahnya itu, langkah-langkah dan hasil pembelajaran. Nah, bagaimana nih rencana tindak lanjut ibu nanti? Ya, proses berbaginya. Proses yang perbaikan ini untuk perbaikan di mereka di pertemuan selanjutnya atau di yang tahun depannya pada saat pembelajaran yang sama? Untuk pertemuan selanjutnya. Kalau untuk yang pertemuan selanjutnya, mungkin saya akan lebih memilih lagi jenis praktikum yang sesuai dengan waktunya, yang tidak memakan banyak waktu. Berarti itu jadi salah satu tantangan di saya, supaya memilih praktikum yang pas nih. Waktu kita cuma sekian, dan di waktu itu harus selesai semua kegiatan pelajaran sampai penutup. Mungkin di situ sayanya. Nah, kemudian memilih juga praktikum yang prosesnya tidak memakan waktu yang lama, yang sampai menunggu-menunggu. Jadi langsung campurin, dapat hasil, kerjain lagi langkah selanjutnya. Jadi nggak yang menunggu lama. Mungkin seperti itu. Nah, kira-kira contohnya apa nih? Contoh praktikum yang nantinya akan ibu lakukan? Mungkin bisa waktu pas nanti kan mereka nih bakal belajar makro-molekul, mudah-mudahan waktunya ini ada cukup. Mungkin bisa di ini untuk menguji jenis karbohidrat, protein, dan lemak dengan menggunakan bahan yang ada. Protein, lemak, karbohidratnya berasal dari yang ada di sekitaran kita. Kemudian nanti untuk alat reaksinya, reagennya, itu mungkin disesuaikan dengan yang ada di bahan-bahan yang ada di sekolah. Nah, kira-kira nih kapan nih ibu akan melaksanakan praktikum atau proses pembelajaran yang sesuai nih, yang prosesnya tidak terlalu lama? Kapan akan dilakukan? Insya Allah kalau misalnya waktunya ada nanti di bulan 3 sebelum mereka ujian sekolah dan sesudah mereka ujian praktek. Bulan 3 Bu ya, bulan 3 akan dilaksanakan. Jadi kan kemarin udah melaksanakan praktikum dengan proses seperti ini. Oh, ternyata ada kendala waktu dan lain-lain. Dan Ibu berencana membuat praktikum yang lebih sesuai ya dengan kondisi waktu, alat, bahan, terus dengan proses tidak lama dan anak memahami dan mencapai target tujuan pembelajaran. Dan insya Allah akan dilaksanakan pada bulan 3. Bulan 3 ya Bu ya.
kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu? Dari siswanya atau dari teman sejawat? Ya, semuanya boleh. Bisa dari siswa, bisa dari teman sejawat. Mungkin nanti teman sejawatnya karena ini berhubungan dengan berkaitan dengan materi biologi, mungkin bisa nanti guru biologi membantu saya dalam mencari reagennya, dalam mencari reaksinya untuk yang menguji protein, lemak, dan karbohidrat. Berarti akan dibantu oleh guru biologi, Bu ya? Ya, insya Allah. Berarti kolaborasi ya antara guru biologi dan guru Insya Allah, kimia. ya. Dan dibantu oleh murid juga ya? Iya. Nah, kira-kira Ibu ini apa nih kesimpulan kita nih dari coaching hari ini pasca observasi? Dari yang pasca observasi ini jadi lebih terarah untuk yang kedepannya perbaikan dari yang sebelumnya, dan mungkin bisa dijadikan juga sebagai landasan atau pedoman untuk kedepannya, bukan hanya di kelas yang saya ajar kemarin aja, tapi juga untuk di kelas yang fase E ataupun di kelas 11-nya. Jadi nanti ada proses pengembangan Ibu ya. Tadi Ibu ingin kolaborasi dengan guru lain, kolaborasi dengan tujuan agar tujuan pembelajaran tercapai, dan juga ada kaitan dengan pembelajaran materi dari mapel lain. Nah, ukuran keberhasilannya berarti nanti tujuan pembelajaran terlaksana. Pendukungnya alat bahan udah disiapkan ya Bu? Alat bahan, nanti bahannya ada yang sebagian dari peserta didik. Terus untuk pengolahan langkah-langkah proses dari rencana pembelajaran gimana nih biar berhasil? Tadi kan proses kerjasama nih, aktivitas pengembangan Ibu lakukan. Nah, dari rencana pembelajaran atau RPP-nya bagaimana proses pengembangannya? Proses pengembangan RPP-nya itu mungkin model pembelajarannya mungkin masih sama dengan yang seperti kemarin, problem based learning. Kemudian metodenya dengan menggunakan praktikum, berarti LKPD masih tetap dipakai supaya mereka jadi lebih terarah. Jadi mereka juga selain LKPD itu, selain buat mereka jadi terarah, jadi mereka juga tujuan pembelajaran di situ membantu supaya tujuan pembelajaran tercapai di LKPD itu kan. LKPD tetap ada. Kemudian nanti mungkin presentasi dari mereka. Oh ya, berarti ada juga presentasi dari murid ya? Iya. Oke. Baiklah, terima kasih ya Bu Erpina atas waktunya dan refleksi dari kegiatan proses pembelajaran di kelas. Dan saya sudah mendapatkan tadi rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan di bulan 3 ya. Terus ada kolaborasi dengan guru biologi dan ada dibantu juga oleh murid, dan proses langkah-langkah dari setiap RPP, proses pembelajaran itu udah akan Ibu perbaiki dari LKPD dengan model problem based learning, kemudian juga ada presentasi dari muridnya. Nah, saya harap juga nanti pertemuan berikutnya proses pembelajarannya lebih tercapai ya, tujuan pembelajaran tercapai dan lebih baik dari sebelumnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.